Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi la ya'la rijali bil jannah wa qawna wa asrarihim wa anwarihim wa ilmihim wa fatih barakatih fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا من هديهم ويكشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة ثم فاضلة حفظ الكتاب سعيد بن عرمية ثم إلى حضرة الحبيب عبد الله بن محسن عطا ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal masih bahas perkara jaiz, bahwa perkara jaiz bagi Allah itu hanya ada satu, yaitu menciptakan sesuatu atau tidak menciptakan sesuatu. Jadi jaiz ini mau bicara perbuatannya Allah gitu loh. Perbuatan Allah itu hanya satu, apa? Menciptakan. Kalau perbuatan kita banyak, ya. Kalau Allah perbuatannya apa? Ya menciptakan. Menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan alam semesta, menciptakan segalanya. Maka perhatian, adapun maksud pembicaraan dalam ilmu tauhid atau orang-orang ahli kalam, ada yang mengatakan namanya mungkin, ada namanya alam, kadang menyebutnya hawadis, kadang menyebutnya makhluk.
Allah itu menciptakan yang mungkin terjadi. Allah menciptakan alam. Allah menjadikan makhluk. Allah menjadikan hawadis. Ini empat ini, sebutan ini semuanya artinya sama. Ngomong alam ya dia juga, makhluk ya dia juga, gitu loh. Mungkin ya dia juga. Apa itu maknanya? Masiwallah, perkara yang selainnya Allah. Jadi selain Allah itu disebut apa? Disebut mungkin boleh, disebut alam boleh, disebut makhluk boleh, disebut hawadis boleh. Hawadis itu apa? Perkara baru. Kalau makhluk yang diciptakan, atau mau disebut mungkin. Apa mungkin itu? Sesuatu yang boleh saja terjadi, atau mau disebut alam boleh. Jadi selain Allah itu apa namanya? Kan perkara itu kan kita bisa gambarkan hanya adanya Allah atau selain Allah. Ada? Adanya Allah atau selain Allah. Nah, selain Allah ini apa? Ya, selain Allah itu disebut makhluk boleh, disebut alam semesta boleh, disebut perkara yang mungkin juga boleh, disebut perkara baru ya boleh. Artinya semua perkara yang selain Allah itu, baik perkara itu yang sudah tercipta atau perkara yang belum tercipta. Yang sudah tercipta kayak apa contohnya? Bumi, langit, dan seluruh isinya. Maka itu semua itu namanya perkara yang selain Allah. Yang ente lihat di atas, yang ente lihat di bawah, dan seluruh isinya itu perkara itu semuanya adalah perkara yang selainnya Allah, bukan Allah itu semua itu. Dan juga yang ada di langit, di atas langit nih. Kalau yang kita lihat kan di bawah langit semua, kita nggak bisa ngintip ke atas langit. Di atas langit isinya apa? Ada arasy. Arasy itu apa? Arasy itu kalau dibahasakan singgasana. Singgasana itu bukan tempat duduknya Allah, bukan. Singgasana itu makhluknya Allah, ciptaan Allah yang paling besar. Yang mana arasy ini mengontrol semua makhluk. Arasy ini pusat kontrol. Semua makhluk itu menginduk kepada arasy. Makanya seringkali dalam hadis diceritakan kalau ada perkawinan, sesuatu yang sakral, arasy bergoyang. Nah, itu loh. Kalau ada orang mengucapkan la ilaha illallah, arasy bergoyang. Ini arasy ini adalah pusat kontrolnya makhluk. Kejadian apapun itu berkaitan dengan arasy, disaksikan oleh arasy. Jadi jangan digambarkan arasy itu tempat duduknya Allah, bukan. Itu singgasana presiden sono, tempat duduknya presiden. Kalau Allah bikin arasy di istana bukan tempat duduknya Allah, bukan. Lah Allah bikin tempat duduk buat apa? Mau duduk? Memang Allah butuh duduk? Nah, enggak. Jadi arasy dibikin buat apa? Menjadi kontrol untuk semua makhluk. Malaikat kalau mau lapor, lapornya ke arasy. Buku catatan diserahkan di bawahnya arasy. Arasy ini pusatnya kontrol semua makhluknya Allah di arasy. Kenapa? Karena arasy ini adalah makhluknya Allah yang paling gede.
Allah mengatakan Allah itu menguasai arsy. Kalau makhluk yang paling gede aja dikuasai Allah, apalagi yang kecil-kecil gitu loh. Yang gedenya aja dikuasai sama Allah, apalagi makhluk yang kecil-kecil kayak langit, bumi, kecil-kecil semua itu kan. Wong yang paling gedenya aja Allah yang menguasai, gimana yang kecil-kecilnya? Terus kursi itu apa? Kalau kursi dalam bahasa agama, kursi itu tempat kaki. Kalau ada kamu duduk, ada senderan kakinya, itu namanya kursi. Kalau raja-raja itu sempat kakinya dibikin khusus kan, untuk tingringnya kaki gitu loh. Ada tempat tingringnya kaki gitu loh. Kalau ente di meja itu ya ada apa namanya, kayu lah buat kaki. Tapi kalau di kerajaan-kerajaan itu ada tempat khusus di depannya tuh, singgasana. Depannya ada lagi meja kecil lah buat tempatnya. Jadi biar enggak apa, gelantungan kakinya gitu loh. Nah itu maka disebut ada ayat kursi. Kursinya aja, kursi itu berarti makhluk yang gedenya di bawah arsy. Berarti lebih gede arsy. Kemudian kursi. Kursi itu segede langit dan bumi. Kursinya itu segede langit dan bumi. Itu kursinya kalau buat duduk semua makhluk cukup maksudnya. Duduk di atas kursi itu muat maksudnya. Kalau arsy gedenya seberapa, Bib? Oh ya soalahim gambreng udah. Itu makhluk yang paling gede, dikatakan tiang-tiangnya itu berapa banyak. Ini makhluk yang betul-betul besar. Kemudian makhluk apa lagi? Surga, neraka. Ini adanya di atas langit semua nih. Terus yang belum terjadi apa itu? Seperti apa? Mahsyar. Belum terjadi tuh. Hisab, sirat. Ya, orang akan lewat jembatan, akan dihisab nanti amal baik kita. Terus akan ada lagi nanti namanya haud, orang minum telaganya Nabi. Ini semua makhluknya Allah semuanya itu. Semua itu perkara yang masih wallah, perkara yang selain Allah, gitu loh. Jadi kita harus ngerti. Jadi apapun yang diciptakan Allah, maka sesuatu itu dimiliki oleh Allah. Berarti perkara itu perkara yang selain Allah. Ente punya rumah, berarti yang bukan kamu itu ya milik kamu. Rumah kamu, apalagi kendaraan kamu, pakaian kamu, perabotan kamu, anak, istri, itu kan selain kamu namanya. Perkara yang kamu miliki. Maka perkara ini pun semuanya dimiliki oleh Allah. Langit, bumi, arsy, semuanya miliknya Allah. Nah, itu termasuk perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Nah, Allah menciptakan itu semua, hukumnya apa? Boleh-boleh saja, gitu dong. Allah mau bikin surga, boleh. Allah enggak bikin surga, boleh. Allah mau bikin singgasana, boleh. Enggak bikin, boleh. Ada malaikat, ada jin. Ini semuanya perkara yang boleh-boleh saja diciptakan oleh Allah. Keadaan kita makhluk boleh diciptakan oleh Allah. Allah mau bikin makhluk yang modelnya macam-macam, boleh nggak?
Boleh. Kayak apa? Ada yang modelnya kayak jin, makhluk halus. Halus itu apa? Hah? Nggak nampak mata. Halus itu ya nggak bisa kamu apa? Tangkep. Artinya sesuatu yang latif. Artinya dia nembus tembok ya bisa. Kalau kamu nembus tembok kan kalau makhluk halus ya bisa. Allah boleh aja bikin makhluk yang model itu gitu loh. Bukan terus mana ada makhluk kok ke tembok jalan nggak mentok. Ya boleh saja Allah bikin yang begitu. Malaikat, jin, hewan juga macam-macam. Ada yang terbang, ada yang di laut, ada yang di darat. Ini makhluknya Allah semua. Yang kita nggak bisa menghitung bagaimana jumlah banyaknya makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itu adalah kebebasan bagi Allah untuk diciptakan. Allah mau menciptakan ini semua, maka beruntunglah kita yang termasuk hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah. Dengan diciptakan oleh Allah, kita bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kita nggak diciptakan, bagaimana? Kita nggak kenal Allah. Kita nggak akan tahu siapa itu Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha baik. Kita nggak akan tahu. Dengan diciptakan, maka kita berkesempatan mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Dia maha kuasa, bagaimana Dia maha bisa menciptakan segala sesuatunya. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu semuanya serba ajaib. Makanya kalau kamu biasa zikir subhanallah, 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 itu mau memandang keajaiban ciptaannya Allah. Kamu lihat matahari, ada gantungannya, ajaib enggak? Coba cari insinyur yang bisa bikin lampu nggak pakai gantungan, ada? Hah? Ada nggak insinyur bisa bikin atap yang nggak pakai tiang? Ada? Berarti langit ajaib nggak? Semua ciptaan Allah itu ajaib. Hanya gara-gara kamu biasa ngelihat tiap hari, lama-lama biasa aja gitu loh. Padahal kalau dipikir ini perkara yang ajaib. Terjadinya hujan ajaib, kejadian manusia ajaib. Coba umbel sama umbel jadi satu, keluar tulangnya, keluar rambutnya, keluar, ajaib nggak? Ajaib. Hanya karena kamu sudah nggak pernah membayangkan ini, nggak menganggap itu hal yang ajaib, dianggap biasa aja. Padahal gunanya kamu berzikir subhanallah, subhanallah itu melihat keajaibannya Allah ini. Lihat malaikat subhanallah, lihat pohon subhanallah, lihat langit subhanallah. Lah, dengan kamu bertasbih subhanallah, melihat keagungannya Allah, kamu diberi pahala oleh Allah 70 tahun ibadah. Coba. Berpikir tentang satu keagungannya Allah, bertambah iman kamu kepada Allah dengan melihat keagungannya Allah, diberikan pahala 70 tahun ibadah. Tafakkaru sa'ah khairun min ibadatin sab'ina sanah. Berpikir tentang Allah satu waktu sama dengan ibadah 70 tahun. Lihat langit subhanallah, pahala 70 tahun ibadah.
Umur kamu kira-kira ada 70 tahun? Belum tentu. Ibadah terus. Apalagi umurnya aja 70 tahun belum tentu, apalagi 70 tahun ibadah terus. Ini Allah berikan kamu pahala yang istimewa, seperti kamu ibadah siang malam, sholat sunnah 70.000 tahun tanpa putus, hanya dengan subhanallah, memandang keajaibannya Allah. Manusia ajaib. Saraf kamu ada berapa ini? Jutaan, miliaran saraf, sampai ke rambut sampai ke kaki. Subhanallah. Ente lihat mesin cuci ada kabel-kabel yang gede aja, pinter yang bikin ya. Nah ente kalau lihat saraf-saraf kamu yang jumlahnya apa enggak, subhanallah, maha agung Allah. Ini isinya keajaibannya. Semua yang dibikin Allah serba ajaib. Hanya gara-gara kamu nggak pernah perhatian, kamu anggap biasa aja. Kalau yang bikin orang bule, baru kamu ajaib. Wah, pesawat hebat. Ya, lihat handphone bisa dibuka-buka begitu. Wah, ini yang Allah bikin lebih ajaib, kamu nggak. Lihat apa? Motor bisa terbang, kan ada mobil nih, habis ini mobil bisa terbang, kamu ajaib. Apa ya Allah, ini yang bikin Allah, kamu nggak pernah mengatakan ajaib. Kenapa? Karena tiap hari kamu lihat hingga kebiasaan gitu loh. Kayak kamu pertama kali lihat Monas, setelah tiap hari ya biasa aja. Padahal kalau kamu nggak biasa aja, tetap kamu terkagum-kagum, pahala terus. Gitu loh. Hanya kamu kehilangan kekaguman hingga nggak pernah lagi melihat keagungannya Allah. Padahal ketika kita melihat itu sebagai bentuk keagungannya Allah, kita terkagum-kagum melihat maha kuasanya Allah, maha agungnya Allah, maha berilmunya Allah menciptakan itu semua, maka akan jadi pahala yang luar biasa untuk kita. Azan. Siapa? Kita masuk Isya sebentar.
وشرف ودرجة العلية الرفيع وبعث المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit ya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu disebut namanya alam. Alam itu asal dari kata alamat. Ini semua menunjukkan kepada kekuasaan Allah. Ketika kita melihat kekuasaan Allah, kemudian kita mengagungkan Allah, maka akan bertambah iman kita kepada Allah. Akan bersandar kita tambah bersandar kepada Allah. Karena kita akan lebih mengenal lagi kepada zat yang maha kuasa, yang super power, yang kekuasaannya tidak terbatas, menciptakan segala sesuatu yang perkaranya itu bisa kamu lihat di antara langit dan bumi semuanya. Apapun yang kamu saksikan di bawah langit dan yang belum kamu saksikan di atas langit, semuanya itu bentuk keajaiban yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau merenungi semua itu, tiap renungan kita, tasbih kita hasil dari renungan itu membawa pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalau bertasbih itu cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kadang malah cepet-cepet subhanallah, subhanallah. Akhirnya bunyinya apa? Banallah, 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 banallah. Ini bunyinya apa? Kok banallah, banallah. Subhanallah, saking cepatnya banallah, banallah, banallah. Banallah, banallah gimana? Nanti nggak ada untungnya zikir cepet-cepet tapi nggak sampai tafakur kepada keajaiban yang kita lihat gitu loh. Jadi pelan sambil tafakur subhanallah, 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 melihat maha agungnya engkau ya Allah, maha agung. Ente makan yang ijo-ijo, makan pepaya yang merah, makan jeruk, makan cumi yang hitam, keluarnya apa? Subhanallah, subhanallah. Ente minumnya warna kopi, minum warna apa, keluarnya itu keagungan Allah gitu loh. Ente nggak ngerti dari mana keluarnya, kalau keringet mesti manis. Keringet kamu apa rasanya? Asin. Gak ada yang manis, gak ada. Padahal nggak pernah ente kasih garam, nggak ente kasih apa. Kalau kamu tafakur satu persatu, masya Allah, ya Allah, Engkau maha agung, ya Allah, Engkau maha, ya mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus akan tambah iman kita, akan tambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adapun dalil bahwa Allah itu boleh saja menciptakan segala sesuatu. Apa buktinya itu? Allah boleh saja bikin hujan, Allah boleh bikin panas, Allah boleh bikin sakit, Allah boleh bikin sehat. Apa buktinya? Karena menurut sebagian kelompok umat Islam, sebagian kelompoknya seperti orang-orang Wahabi, orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa Allah itu harus menjadikan yang baik-baik.
Allah tidak boleh menjadikan yang buruk. Jadi yang baik-baik semuanya ciptaan Allah. Yang buruk-buruk bukan ciptaan Allah lah. Kalau yang buruk-buruk bukan ciptaan Allah, yang bikin siapa? Makhluk. Berarti ada dua pencipta gitu. Makhluk menciptakan sendiri, Allah ciptakan sendiri. Hah? Kalau kamu lihat dalang, pernah lihat wayang? Pernah. Wayang itu kan semua yang mainin siapa? Dalang. Lah, yang dimainkan dalang itu semuanya jadi jagoan. Apa ada penjahatnya? Yang bikin siapa? Lah, dalang. Dalang yang menentukan. Oh, si ini akan jadi penjahat. Oh, si ini akan jadi jagoan. Oh, si ini akan jadi peran. Ya, yang nentuin siapa? Kalau ente lihat film, di film juga ada jagoan, ada yang nentuin siapa? Sutradara, gitu loh. Jadi di alam raya ini juga begitu. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat tidak baik. Lah, kenapa Allah nggak bikin baik semua, Bib? Udah ada. Namanya siapa? Malaikat. Nah, Allah mau bikin yang model lain, ada yang punya kejahatan, hingga akan menjadi ujian mana yang tetap akan berbuat baik, mana yang akan mengikuti hawa nafsunya. Ini Allah jadikan pilihan untuk kita. Malaikat nggak punya pilihan. Malaikat itu nggak punya pilihan ibadah atau tidak ibadah. Kalau kita punya pilihan, hingga kita dijadikan makhluk yang berbeda dengan malaikat. Bisa memilih untuk ibadah, bisa memilih untuk tidak ibadah. Ketika kita mau ibadah, dapat pahala dari Allah. Ketika manusia itu nggak mau ibadah, maka Allah jauhkan dari rahmatnya Allah. Jadi kebaikan dan keburukan diciptakan oleh Allah, bukan hanya yang baik-baik saja. Tapi ketika ada kiai ngomong di majelis taklim, kiai ngomong di ceramah-ceramah di mimbar, mengatakan segala yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari, itu namanya sopan santun gitu. Ngomong yang baik dari Allah, yang jelek dari Allah, itu hanya boleh di majelis taklim. Ketika di khutbah-khutbah Jumat, di tempat orang-orang awam, kita harus punya sopan santun. Yang baik datang atas pertolongan Allah, yang jelek-jelek itu datang atas kebodohan saya. Karena saya orang bodoh, pantas ngelakuin perkara yang jelek, perkara yang buruk. Kalau ada yang baik dari saya, itu pasti atas pertolongannya Allah. Jadi itu namanya apa? Sopan santun. Kalau akidah, keyakinan baik dan buruk itu adalah makhluknya Allah. Selainnya Allah, apapun yang ada di jagat raya ini, mau itu baik mau buruk, semuanya diciptakan oleh Allah. Nggak ada sih pencipta selain Allah, nggak ada, hanya Allah doang penciptanya. Buktinya apa? Kalau semua itu diciptakan oleh Allah, langit Allah yang bikin, hujan Allah yang bikin. Oh, buktinya semua itu boleh mengalami perubahan. Sekarang hujan nggak? Sekarang hujan nggak? Besok boleh nggak hujan?
Berarti Allah boleh-boleh saja bikin hujan, gitu loh. Ya, sekarang masih hidup nggak kamu? Besok pasti nggak hidup. Berarti boleh-boleh saja kan? Allah sekarang bikin hidup, besok mati, boleh kan? Berarti Allah tidak harus bikin sesuatu. Kalau sesuatu itu harus diciptakan oleh Allah, maka perkara yang harus itu tidak akan mengalami perubahan. Umpamanya begini, Allah harus menciptakan hujan, yang terjadi apa? Ya hujan terus. Karena perkara yang harus itu nggak boleh mengalami perubahan. Nyatanya hujan ya boleh, nggak hujan boleh, gitu loh. Allah harus bikin yang baik-baik, yang terjadi apa? Ya baik terus, nggak ada kejahatan. Nyatanya banyak kejahatan. Berarti Allah boleh saja hari ini bikin saya jadi orang baik, boleh saja besok bikin saya nggak baik. Atau yang hari ini nggak baik, besok dibikin baik. Boleh-boleh saja bagi Allah, gitu loh. Makanya Allah itu menjadikan surga dan neraka. Maka Allah boleh saja memasukkan hambanya kemana saja yang Allah kehendaki. Jadi ini dalil. Ada orang yang hari ini sakit, besok sehat. Ada yang hari ini sehat, besok tandanya apa? Boleh saja, jaiz. Hari ini ada orang yang kaya, besok kismin, boleh. Hari ini ada yang miskin, besok kaya, boleh. Nah, ketika orang tahu itu semua perkara jaiz, maka dia nggak akan gampang jadi orang yang protes, gitu. Kenapa hari ini saya kok begini? Ya boleh saja. Mungkin hari ini pahit untuk kamu, besok manis, gitu loh. Mungkin hari ini manis untuk kamu, besok pahit, gitu. Hingga kita akan senantiasa ketika mendapat yang manis bersyukur, alhamdulillah. Ketika dapat yang pahit, sabar, ya Allah, mudah-mudahan diganti dengan sesuatu yang baik, dengan yang indah, dengan yang manis, gitu. Jadi ketika kita melihat perubahan ini, tandanya Allah tidak harus menciptakan sesuatu. Nah, tidak harus menciptakan itu dalam perbuatan Allah disebut namanya apa? Jaiz, gitu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini hukumnya jaiz. Kalau kamu kok sekarang masih jadi orang-orang biasa, pengen jadi lurah, boleh nggak? Hukumnya apa? Jaiz, gitu. Nah, kalau kamu pengen jadi nabi gimana? Mustahil. Jadi jaiz itu yang boleh saja Kalau kamu kok besok punya anaknya soleh jadi presiden, boleh? Ya boleh aja. Hingga ketika kamu tahu perkara jaiz ini, kita akan punya pengharapan yang banyak kepada Allah. Ya Allah, berharap ini. Kenapa? Bagi Allah boleh-boleh saja menjadikan itu semuanya, hingga kita nggak jadi orang yang putus asa, nggak jadi orang yang pesimis, nggak jadi orang yang tidak punya harapan. Ada orang yang bunuh diri, ada orang stres. Kenapa itu? Kenapa? Karena nggak ngerti perkara jaiz. Nah, kalau kamu ngerti perkara jaiz, gimana kamu akan stres? Wong itu bagi Allah boleh-boleh saja. Tapi ini kan saya udah utangnya banyak, istri minta cerai,
pecat dari kerjaan, kontrakan habis, kok begini banget hidup saya, ya boleh-boleh saja. Besok dijadikan punya kerjaan yang bagus, istrinya 3, rumah punya sendiri, kendaraan boleh nggak? Nah boleh. Jangan pesimis, tetap punya harapan kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmatnya Allah itu nggak terbatas ya. Jadi dengan tahu perkara jaiz ini, insya Allah akan membuat kita menjadi orang-orang yang hatinya tambah iman kepada Allah, tambah yakin kepada rahmatnya Allah, luasnya rahmatnya Allah, hingga kita nggak mudah jadi orang yang putus asa, nggak mudah jadi orang yang stres, nggak mudah jadi orang yang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan memahami perkara jaiz ini, selesailah pembahasan kita mengenai sifat-sifat Allah yang jumlahnya semua 41, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 perkara yang jaiz. Insyaallah kita tinggal lanjut kepada pembahasan yang berikutnya insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي من رعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد بالبدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.